Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan membahas lebih detail terkait dengan teknik compile ya. Di dalam compile itu kan ada analisis gitu kan ya. Nah, dalam analisis ada penganalisis leksikal dan seterusnya yang minggu kemarin kita bahas. Nah, kita akan satu persatu bahas ya terkait tahapan atau fase-fase yang ada dalam compile ya. Dalam mengcompile itu ada fase-fasenya gitu kan ya. Pertama di sini ada yang akan kita bahas itu terkait masalah sebuah analisa atau penganalisis leksikal atau biasa disebut dengan scanner ya, atau yang biasa kita sebut dengan scanner. Nah, kan minggu kemarin kita pernah bahas sepintas penganalisa leksikal gitu kan ya. Di sini ada tugas atau fungsi dari penganalisa leksikal atau scanner. Dia akan yang pertama dia akan membaca ya sebuah skrip atau sebuah program itu dari karakter demi karakter seperti itu. Jadi akan dibaca per karakter seperti itu. Yang kedua, di sini tugas dari scanner tersebut yaitu mengenali besaran leksik atau kalau yang di leksik itu kumpulan dari karakter ya. Ingat ya, kumpulan dari karakter itu namanya token ya. Minggu kemarin kita juga sudah bahas. Jadi kumpulan-kumpulan atau kelompok-kelompok karakter gitu kan yang sudah dibaca per karakter di tahap sebelumnya itu dikumpulkan namanya token di sini ya. Jadi untuk tugas yang keduanya dari scanner itu untuk mengenali besaran dari token itu sendiri. Terus tugas yang selanjutnya mentransformasi menjadi sebuah kumpulan token gitu. Tadi gitu kan, dari karakter dibaca dari sebuah program atau dari sebuah skrip itu dibaca karakter demi karakter gitu kan ya. Dibaca karakter demi karakter, terus selanjutnya mengenali besaran, seberapa besar nih kumpulan ya karakter tersebut. Jadi karakter yang dikumpulkan adalah token. Nah, token itu seberapa besar sih gitu. Nah, selanjutnya dari token itu dikumpulkan lagi ya, dikumpulkan atau nantinya akan mentransformasikan. Jadi tadinya gitu kan sudah dikenali ini besarannya seperti apa gitu kan, ukurannya seperti apa, baru nanti ditransformasikan kembali menjadi sebuah token. Jadi kumpulan karakter tersebut. Terus tugas selanjutnya dari leksikal itu yaitu mengirim token gitu. Dikirimkan token gitu. Dikirimkan token ke fase selanjutnya gitu kan ya. Minggu kemarin kan kita sudah bahas ya fase leksikal gitu kan, analitikal, terus apalagi ya, ada 3 kan ya fase dari analisis tersebut. Terus selanjutnya di sini setelah mengirim token, si scanner tersebut nantinya akan memfilter mana sebuah karakter blank atau sebuah karakter komentar. Karena gini, sebuah karakter yang dianggap blank, kosong gitu kan, dan komentar itu biasanya tidak dieksekusi kan ya. Komentar itu mau komentar tulisan komentarnya itu salah gitu kan, tetap aja gitu kan tidak akan dieksekusi, tidak akan dimunculkan ke output gitu, seperti itu. Jadi nanti akan mengabaikan atau membuang blank space ya, atau pun itu komentar. Selanjutnya tugas dari scanner tersebut yaitu menangani kesalahan gitu kan. Nah, ada kesalahan-kesalahan gitu kan. Artinya gini, ketika ada kesalahan bukan berarti dia
benerkan gitu kan. Misalkan ada kesalahan sintak, bukan berarti nanti dibenerin otomatis di fase scanner ya, tidak. Tapi di sini maksudnya menangani kesalahan itu dia akan memfilter mana saja sih gitu kan sintak atau program yang sekiranya salah. Terus nanti di fase selanjutnya leksikal fase analitikal, dia akan menampilkan apa di fase analitikal itu, menampilkan pesan error gitu kan ya, seperti itu. Nah, dalam tahap scanner itu hanya proses pemilahan mana sih yang salah, mana yang benar, seperti itu. Terus menangani tabel simbol, berarti dari ada simbol-simbol tertentu. Nah, itu ditangani ya, diolah datanya di sini di tahap scanner. Selanjutnya, nah di sini tools ya, tools yang digunakan dalam scanner. Apa sih tools yang digunakan dalam scanner itu? Biasanya tergantung dari bahasa pemrograman yang digunakan ya. Kalau misalkan ya bahasa yang digunakan pakai Pascal, nah berarti kompilatornya itu yang ada dalam bahasa Pascal. Beda halnya misalkan ketika menggunakan bahasa C# atau C++ atau bahasa C, berbeda lagi gitu ya. Jadi tools itu ya, tools untuk menangani untuk membuat si analisis leksikal ini bekerja itu tergantung dari bahasa yang digunakannya gitu kan. Kalau Pascal ya nanti toolsnya yang di Pascal dan seterusnya. Di sini ya tools tersebut nantinya untuk membantu ya. Jadi nantinya tool tersebut untuk membantu mengkonstruksi ya. Berarti kan konstruksi kita harus paham. Berarti ada istilah konstruksi gitu kan ya. Ini konstruksi ini bahasa orang-orang sipil ya, khususnya ya orang-orang bangunan dan seterusnya. Konstruksi berarti tingkat gitu kan kekuatan dari suatu benda nantinya gitu kan, seperti itu. Jadi membantu mengkonstruksi scanner dapat menggunakan, biasanya di sini untuk membantu mengkonstruksi scanner tersebut. Jadi toolnya itu biasanya ya, kalau tadi kan tool dalam bahasa pemrograman tergantung dari bahasa pemrograman yang digunakan. Tapi nah kita bisa menggunakan secara manual ya, untuk mengkonstruksi scanner tersebut bisa digunakan secara manual dengan menggunakan diagram keadaan gitu ya. Ada suatu diagram keadaan ini manual gitu kan, maksudnya gini, ada sebuah coding atau ada sebuah script, suatu program, nanti kita bisa kenali nih tahapan scanner itu di mana sih gitu kan. Nanti ya di slide selanjutnya dibahas sepintas gitu kan. Ada sebuah program sederhana bagaimana si fase scanner ini berjalan dalam sebuah program sederhana tersebut ya. Nah, biasanya itu dikatakan dengan diagram keadaan gitu kan. Jadi tool yang digunakan itu manual. Jadi ketika ada gambar atau skripnya atau programnya, kita satu persatu diperlihatkan seperti itu. Nah, untuk mengenali diagram untuk bisa menggunakan diagram keadaan tersebut, kita harus paham dulu ya. Kita harus paham dulu apa sih terkait dengan besaran leksik gitu kan. Jadi nantinya besaran pembangun bahasa, biasanya ini besaran pembangun token itu sendiri gitu ya. Jadi harus paham ada apa saja sih dasarnya ya. Dasarnya dalam menggunakan diagram keadaan. Pertama ada namanya identifier. Identifier itu identik dengan huruf dan angka
ya. Jadi kalau misalkan ada dalam sebuah program ya, ada dalam pada sebuah program atau sintak atau skrip ada huruf dan angka, itu dikatakan sebuah identifier ya. Dalam bahasa Pascal, bahasa C misalkan ya, A segmen gitu kan 5 gitu kan, seperti itu. A segmen atau A.2 sama dengan 5. Nah, itu kan identifier ya, sebuah identifier. Nah, identifier ini ya, identifier ini bisa berupa keyword ataupun nama ya. Jadi identifier itu bisa berupa keyword ataupun nama. Keyword apa? Contohnya biasanya keyword itu dalam tiap-tiap bahasa pemrograman berbeda-beda, tapi ada yang mirip-mirip gitu kan ya. Contohnya kalau dalam bahasa Pascal itu begin, end, if, else gitu kan, while dan seterusnya. Itu identifier identifier berupa keyword gitu ya. Identifier berupa keyword. Nah, kalau identifier berupa nama gitu kan ya, berupa nama itu biasanya dideklarasikan sendiri oleh si programmer gitu ya. Contohnya nama sebuah variabel tadi A segmen 5, berarti A tersebut merupakan sebuah identifier. Seperti itu ya. Jadi identifier itu bisa berupa keyword ataupun berupa nama gitu kan. Nah, kalau sebuah nama biasanya itu dideklarasikan sendiri oleh si programmernya gitu kan ya. Seperti itu. Var biasanya kan, var ya, dalam Pascal itu gitu kan. Misalnya dalam Pascal program apa titik koma variabel var A segmen gitu kan 5 A segmen A sama dengan A.2 char gitu kan ya. Nah, di variabel itu gitu kan dideklarasikan seperti itu. Contoh, nah ini contohnya gitu kan. Dalam bahasa Pascal ini kita ada contoh mana sih yang dikatakan dengan identifier. Identifier yang keyword, identifier yang nama variabel gitu kan ya. Jadi tadi gitu kan yang dikatakan identifier itu bisa berupa keyword. Nah, kalau keyword itu sebuah sintak yang sudah disediakan oleh bahasa pemrograman tertentu gitu kan ya. Itu. Kalau nama itu biasanya dideklarasikan sendiri oleh si programmer. Nah, dari sintak ini kita bisa lihat mana sih yang dikatakan dengan keyword, mana sih yang dikatakan dengan variabel gitu ya. Jadi kalau var nih ya, var, integer, real itu kan sudah sebuah sintak atau sebuah keadaan yang sudah disediakan oleh bahasa pemrograman tertentu gitu kan ya. Nah, kalau nomor, suhu itu kan tergantung dari penamaan yang dilakukan oleh si programmer gitu kan ya. Jadi var ini integer sama real itu masuknya ke keywords ya. Sedangkan nomor dan suhu itu masuknya ke identifier nama seperti itu ya. Jadi identifier nama variabelnya seperti itu. Itu ya, jadi identifier itu ada dua ya, ada yang keyword, ada yang nama gitu. Hanya nama biasanya dideklarasikan dalam sebuah variabel. Gitu. Nah, selanjutnya gitu kan, besaran nilai leksik tersebut selain identifier ada namanya nilai konstanta ya. Ada namanya nilai konstanta gitu ya. Konstansa ini biasanya mirip-mirip dengan pendefinisian sebuah variabel nantinya gitu kan. Konstansa itu. Jadi nilai variabel itu apa? Nah, itu namanya konstansa. Di sini konstanta yang terdapat pada program. Berarti kan artinya gini. Nilai konstansa ini nantinya yang terdapat dalam skrip yang ada tersebut atau program yang dibuat tersebut gitu kan.
Nah, biasanya konstanta itu berupa apa? Berupa integer gitu kan, real, bool. Nah, ini mirip-mirip dengan tipe data gitu kan ya. Ya memang benar ini sebenarnya tipe data gitu kan. Tipe data integer, real, bool, char, string itu tipe datanya gitu kan. Nah, konstanta itu apa? Konstanta itu penulisan ya. Penulisannya seperti apa gitu ya. Penulisan sebuah variabel itu yang dideklarasikan dari sebuah data, baik tipe datanya itu integer, real, bool ataupun apapun itu gitu, ya. Contohnya yang ini gitu kan, n segmen gitu kan, r ditambah 5 dikali 10. Nah, ini sebuah nilai konstanta nantinya. Kata segmen, kata 1 ditambah makan, itu juga nilai sebuah konstanta seperti itu ya. Jadi kita harus paham tadi kan kita lihatnya nilai sebuah konstanta itu harus dari lihat integer, real, boolean, char gitu kan ya. Nah, ini penulisan dari jenis konstantanya. Nilai konstantanya mana? Ya itu dilihat dari jenis tipe datanya. Kalau misalkan berarti 5, 10 gitu kan ya. 5, 10. Kalau kata 1, nah ini ya, n kata 1 a selesai. Kita harus paham, ingat di yang tadi yang poin pertama di identifier itu namanya nama variabel kan ya. Seperti itu. R juga gitu kan, nama variabel. Nah, kalau nilai konstanta itu tergantung dari jenis tipe datanya gitu ya. Yang mana? Ya, kita lihat di contoh penulisan penulisan konstantanya. Mana sih nilai konstantanya? Ada 5, ada 10 ya. Seperti itu. Kenapa 5, 10? Nah, ini kan ada tipe datanya. 5, 10 bisa tipe data integer ataupun real seperti itu. Terus apalagi gitu kan, makan gitu kan ya. Terus 0,33 true gitu kan. True itu kan tipe data boolean gitu kan ya, seperti itu. Itu yang harus kalian pahami ya. Jadi tadi ada identifier untuk menilai, mengukur besaran leksik itu identifier, ada nilai konstanta gitu kan. Satu lagi ada namanya operator dan delimiter. Nah, ya operator itu bisa operator aritmetik, bisa operator logika ya. Kalian harus paham lah ya. Kalau hal-hal seperti ini tidak perlu saya jelaskan secara rinci lagi, karena mungkin di waktu SMP SMA sudah paham mana sih yang dikatakan operator, mana sih yang dikatakan operan gitu kan. Itu ya dalam matematika ya. Operator gitu kan, operator, operan gitu kan. Apa contohnya operator? Operator itu tambah ya, tambah, kali, bagi dan seterusnya. Kalau operator logika apa? And, or dan seterusnya gitu ya. Terus itu untuk operator. Kalau delimiter apa? Delimiter itu pemisah. Dalam sebuah program ya, dalam sebuah program ada namanya delimiter, pemisah ya. Pemisah antara token yang satu dengan token yang lain gitu ya. Atau pembatas. Contohnya biasanya ada tanda kurung, titik koma, titik 2 gitu kan. Terus ada lagi mungkin sama dengan dan seterusnya, end of file, enter dan seterusnya, banyak ya. Ini beberapa contohnya saja gitu ya. Sama dengan itu kan pemisah gitu ya. Pemisah antara token yang satu. Token itu kumpulan dari beberapa karakter. Nah, contoh ya, kita mau ada sebuah program sederhana. Kita akan mengimplementasikan penganalisis leksikal atau mengimplementasikan scanner ya. Biasanya ya, pengimplementasian scanner itu lebih cenderung, kalau dalam bahasa Pascal itu ada namanya prosedur kan, fungsi prosedur gitu kan ya. Nah, biasanya diimplementasikan ya untuk proses scanner itu pada sebuah prosedur. Jadi prosedur itu sebuah program
subprogram ya. Prosedur itu sebuah subprogram. Kalian ingat kan ada program utama gitu kan ya. Ada namanya prosedur. Nah, biasanya gitu kan diimplementasikan sebagai sebuah prosedur yang dipanggil oleh sintaknya gitu kan. Kalau kita mau manggil prosedur berarti ada sintak untuk memanggil prosedur itu sendiri gitu kan ya. Contoh ya di sini prosedur get char, begin, read ya. Nah, ini sebuah prosedur ya. Ini prosedurnya. Read file input, char ya. Berarti kan ini sebuah variabel, ini juga variabel gitu kan. Dia akan membaca variabel ini gitu kan dari data nanti yang get char itu ya, seperti itu. Nah, dimana? Nah, ini ada penjelasannya dari sini ya. Tipe data dari file input dan variabel tipe data dari variabel file input dan variabel char itu di sini ya. File input tipe datanya teks, file char itu tipe datanya char atau karakter ya. Seperti itu. Nah, di sini pada scanner kita akan maju satu persatu per karakter. Kan tadi kan tahapannya per karakter satu-satu gitu kan. Jadi dalam sebuah contoh ini nantinya di satu persatu ya diambil. Tadi contohnya mungkin dari sini P, O dan seterusnya sampai ke titik koma seperti itu ya, dibaca itu kan per karakter. Terus setelah dibaca per karakter nanti diukur seberapa besar token yang ada, nantinya dikelompokkan menjadi sebuah token yang akan ditampilkan. Itu ya. Nah, ini contohnya ya, prosedur scan. Ini prosedur nantinya untuk memanggil prosedur ini yang get char ini ya. Jadi di sini ada prosedur untuk memanggil prosedur get char gitu ya. Ini coba sebuah program sederhana lah ya. Jadi Pak, ini deklarasi tipe datanya di mana? Nah, itu mah mungkin bukan ranah saya lagi. Kalian bikin program Pascal. Ini contoh sebuah program di Pascal ya. Ini sebuah contoh program di Pascal gitu kan. Kalian sudah bisa belajar, mungkin pernah belajar coding Pascal. Program nama programnya apa, titik koma, konstansa sama dengan variabel gitu kan, nanti dideklarasikan dan seterusnya. Nah, nanti akan memanggil, ini contohnya saja lah ya, ini akan memanggil get char, ada pengulangan gitu kan, dia akan mengulang terus ya, mengulang. Nah, ini selanjutnya ada kondisi gitu kan, kondisi dari variabel char gitu kan ya. Jadi ketika misalkan kondisinya ini lebih besar, kondisinya sama dengan, kondisinya lebih kecil dan seterusnya ya. Ini sebuah programnya. Nanti hasilnya ini dibaca ya. Tahapan-tahapan ini akan dibaca sampai ke dicek mana sih ada yang error tidak gitu kan ya. Ada yang salah penulisan tidak, nanti ada proses pengecekan gitu ya. Ini masih lanjutan dari program. Jadi ini lanjutan programnya dari sini ya. Ini masuk ke sini gitu kan. Baru masuk ke sini. Ini program akhirnya seperti itu. Nah, dari sini ya hasilnya akan ditampilkan gitu kan. Tanpa kita tidak tahu karena kita hari ini masih belajar untuk penganalisa leksikal, belum ke arah penganalisa yang lain gitu kan ya. Nanti dari sini gitu kan hasilnya didapat ya, nilai-nilai ini nantinya sebuah himpunan. Jadi didapat sebuah himpunan ini. Atau biasanya pembacaannya kalau lebih kecil gitu kan, less, greater, kalau sama dengan equal, kalau kurang dari sama dengan less, equal dan seterusnya
Jadi itu ya beberapa penjelasan ya dari tahapan analisis leksikal atau scanner ya. Jadi beberapa penjelasan tahapan analisis leksikal atau scanner. Kalian silakan pelajari lagi gitu kan, dibaca lagi, karena ini sebenarnya hanya berupa pemahaman-pemahaman saja. Seperti itu ya. Baik, itu saja mungkin untuk pertemuan hari ini, saya cukupkan sekian. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.